Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Noverlin Bate SG. Saya sebagai guru agama Katolik di SMP Negeri 1 Ili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan di STP KAT Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Rabu 16 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian praktek UKIN di SMP Negeri 1 Ili Serangkai dengan menggunakan metode PJBL dengan materi Kebangkitan Yesus di kelas 81. Selamat menyaksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Lebih semangat lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa, penuh semangat. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Sebelum masuk kita pada pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa membantu memimpin kita dalam doa? Siap. Ya, Clementia, silakan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak, Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran-Mu, atas segala berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami dalam pembelajaran hari ini, agar kami dapat mengimani pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami. Engkau yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. baik, terima kasih kepada anak kami Clementia yang telah memimpin doa. Semoga apa yang telah didoakan didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan kita. Didengarkan namanya ya. Agustinus Christian Zibua. Hadir, Pak. Ya. Alfa Ricardo Mendeva. Hadir, Pak. Ya. Clara Anugrah Indah Warubu. Hadir, Pak. Ya. Valenta Franky Harifa. Hadir, Pak. Ya. Helga Lovelin Zibua. Ya. Hilarius Kelvin Mendeva. Hadir, Pak. Ya. Ignas Forever Gula. Hadir, Pak. Ya. Juniat Pentas Mendeva. Hadir, Pak. Oh ya. Juwika Mendeva. Ya. Keisha Putri Mendeva. Ya. Clementina Intan Loli. Hadir, Pak. Ya. Christopel Zebua. Hadir, Pak. Ya. Pius Eben Mendeva. Hadir, Pak. Oh ya. Raffi Suranto Mendeva. Hadir, Pak. Oh ya. Sherlyn Indah Sari Warubu. Hadir, Pak. Oke. Victor Ricky Rahmat Syarif Mendeva. Hadir, Pak. Oh ya, hadir. Yohana Elsa Mendeva. Hadir, Pak. Oke, baik ya.
terima kasih ya kepada anak kami telah berpartisipasi hadir ya pada materi pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Nah, siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa memimpin kita dalam lagu nasional? Ya, si Ignas, silakan Ignas. Iya, berdiri semua. Tiga. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Oke, biar relax kita pada materi kita hari ini tentang kebangkitan kita buat ice breaking. Ya, semua lagi berdiri semua. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, malam. Iya, bagus. Nah, sekarang kita buat ice breaking yang kedua, ya. Ice breaking yang kedua yaitu tepuk claps, tepuk boom, dan tepuk candy, ya. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke. Tepuk claps. 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 Oke. Tepuk boom. 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 Oke. Siap-siap ya. Tepuk claps. 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 Boom. 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 Candy. Ya, oke, baik. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Pertanyaan pemantik. Ya. Yang pertama, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Yang kedua, siapa yang sudah pernah menonton video kebangkitan Yesus? Ketiga, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Dan yang keempat, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Saya, Pak. Oke, si Victor, silakan Victor. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Iya. 1. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu tentang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Iya. 2. Siapa yang sudah pernah menonton video kebangkitan Yesus? Saya sudah pernah menonton video kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya merasa senang dan sangat gembira ketika menonton video tersebut. Baik, terima kasih. Silakan duduk Victor. Tepuk tangan buat Victor dulu. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan Junior. Saya bisa menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Silakan, iya. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Saya mengetahui peristiwa yang ketika Yesus disalibkan, yaitu terjadinya gelap gulita, kuburan-kuburan terbuka, terjadinya gempa bumi, tabir Bait Suci terbelah menjadi 2. Nah ini ya, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami makna kebangkitan Yesus. Sehingga meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru. Menjadi orang yang selalu bersyukur ya, dan mudah berterima kasih.
kita menonton bersama ya, video singkat ya, tentang kebangkitan Yesus. Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tunggu, Tuhan telah bangkit. Dia menawarkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu berjalan, tapi waktu dia meminta roti, kami mengenalnya. Ya, aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu tak? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendiri lagi. Kenapa kau akan tahu? Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Nah, dari video yang barusan kita lihat bersama, ya, kita saksikan bersama, ya, bagaimana perasaanmu setelah menonton video barusan? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Perasaan saya setelah menonton video tersebut, saya merasa senang karena Yesus telah bangkit dan kembali memberitakan kerajaan Allah. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya. Perasaannya ia merasa senang, ya. Ia merasa bahagia di mana Yesus telah bangkit kembali, ya, dari antara orang mati yang selama ini dianggap sudah hilang, ya kan? Dicuri orang, dipindahkan orang. Ternyata Tuhan Yesus kita yang kita imani ini telah bangkit kembali. Nah, yang ketiga, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Dan yang keempat, hari keberapa Yesus bangkit setelah wafat? Siapa yang bisa? Saya, Bang. Oke, si Ignas, silakan. Yang ketiga, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani?
Karena kebangkitan Yesus memberikan harapan baru bagi umat manusia, bahwa setelah kematian di dunia, ada harapan kehidupan yang lebih baik. Dan Yesus telah mengalahkan kematian. Sekarang, ya, untuk lebih mendalami materi kebangkitan Yesus ini, kita masuk dalam kelompok. Ya, kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, bagaimana? Apakah kita buat seperti ini? Kelompok 1? Iya. Oke, berarti ini nanti ya kelompok 1 meja ini silakan bentuk saja. Apa? Diawaskan meja di tengah. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan dibentuk kelompok. Oke, sudah ya. Ini Bapak membagikan LKPD kelompok. Nanti di sana bisa kamu diskusikan bersama dengan teman-temanmu di kelompok. Dan setelah selesai nanti diskusikan, maka setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Rapor di sini. Ini LKPD-nya di sana, ini seperti kemarin itu. Di sini dijawab seperti yang kemarin. Coba hitung dulu. 1, 2, 3, 5, ada 5. 1, 2, 3, 4, pas. Nanti kalau lebih nanti ditambah di sini 6 ya, yang nama-nama kalian ditambah nanti apa? Ya, langsung saja. Satu orang untuk membacakan satu perikop teks kitab suci Matius. Siapa yang sudah membawa kitab suci? Sudah semua? Sudah. Baik, terima kasih. Siapa yang bersedia membaca? Silakan. Matius pasal 28 ayat 1-10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang mengisinya perjalanan pada hari pertama minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan hanya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan sanalah mereka. Begitulah. Baik, terima kasih ya. Nah, inilah kisah kebangkitan Yesus itu ya menurut si Matius ya. Nah, satu orang lagi pakai mic nanti ya. Kamu nanti baca. Ya, pakai itu. Satu orang lagi ya. Kita lihat bagaimana menurut Yohanes ya. Di sini Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang 29. Siapa yang bersedia membaca? Saya, Pak. Oke, silakan. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Aku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihatku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekian firman Tuhan. Baik, terima kasih ya. Ini ya pernyataan yang menunjukkan bahwa Yesus itu telah bangkit menurut Yohanes. Ya, ini penegasan. Ini penguatan kepada kita bahwa Yesus itu telah bangkit. Ya. Nah, untuk mendalami ya dua teks kitab suci ini, ya, ini Bapak sudah menyediakan 5 ya pertanyaan pemandu, ya, diskusi, ya. Setiap kelompok ya mendiskusi. Pertanyaan yang pertama, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Pertanyaan yang kedua, tuliskan 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. Ketiga, siapa saja yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Yang keempat, bagaimana reaksi murid-murid Yesus ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit. Dan yang kelima, apa makna dari kebangkitan Yesus bagi kehidupan sehari-hari orang Kristiani. Nah, sekarang diberi waktu kepada kelompok untuk berdiskusi. Dipersilakan. Membaca pertanyaan terus kan kita ada 5 orang lagi nanti. Pertanyaan pertama jawabannya siapa? Misalnya pertanyaan dia ngasih pertanyaan yang siapa? Ya, kalau misalnya kalau anak terus itu yang kita pertanyakan Gimana? Sudah? Bisa semua? Bisa. Ada yang sulit? Bisa? Bisa. Dipahami ada yang sulit pertanyaan? Oke, bagus. Gimana? Iya, tampil. Setelah ini tampil. Oke, kelompok 2. Ada yang sulit? Bisa dipahami pertanyaan? Oke. Bagus. Kelompok 1 dipahami? Oke. Kalau ada pertanyaan ditanya ya. Oke. Aktif ya, setiap kelompok aktif semua. Masya, nomor 3 adanya yang tahu namanya siapa saja yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus telah bangkit ini. Bagaimana bagaimana reaksi murid Yesus ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit? Ada jawabannya, terkejut, kaget dan tidak percaya. Terkejut, kaget dan tidak percaya. Kita mulai dari kelompok 2. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2.
Di sini ya. Perkenalkan diri ya, perkenalkan dirinya di atas semua, Pak ya. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Baik teman-teman, sebelum kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Junet Pendas Florenta Menderva. Perkenalkan, nama saya Ignas Rafagula. Perkenalkan, nama saya Clementina Intan Kristani Lawli. Perkenalkan, nama saya Yohana Elsa Dalian Mendefa. Perkenalkan, nama saya Santi Sari Mendefa. Perkenalkan, nama saya Claudia Mendefa. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Karena kebangkitan Tuhan Yesus suatu bukti bahwa kuasa Allah sangatlah besar dan juga memberikan harapan baru bagi umat manusia, serta kekuatan kepada umat manusia untuk hidup memuliakan Tuhan dan melayaninya. 2. Tuliskan 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. 1. Batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Ini dia teman-teman. 2. Pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid Galilea. Ini gambarnya. 3. Menampakkan diri ke jalan Paulus. Gambarnya. 4. Yesus sudah berdiri kepada sini. 5. Yesus Jadi teman-teman, sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang kita tampilkan kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Pembalu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Darius Christian Mendefa. Perkenalkan, nama saya Alvan Mendefa. Perkenalkan, nama saya Edwin Mendefa. Perkenalkan, nama saya Kolena Surisatna. Soal yang pertama, mengapa 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit? Batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Nomor 2, pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid Galilea. Nomor 3, Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus. Nomor 4, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini gambar. Nomor 5, Yesus menampakkan diri kepada ini gambar. Baik, terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kita teruskan pada kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Fitur gaming. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Selin dan Sariwalubu.
Nama saya Clara Angela Indawaruni. Nama saya Christopher Zebua. Nama saya Victor Rizky Rahmat Syarif Minerva. Nama saya Agustinus Christian Zebua. Demikian perkenalan singkat dari kami. Dan sekarang kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Karena kebangkitan Yesus dapat memberikan harapan baru bagi umat manusia bahwa setelah kematian di dunia ada harapan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan kedua, tuliskan 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. Gambar pertama, batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Ini gambarnya. Gambar kedua, pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid ke Galilea. Ini gambarnya. Gambar ketiga, Yesus menampakkan diri di jalan emas. Ini gambar. Nomor 4, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini gambarnya. Nomor 5, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini gambar. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari kubur? Maria Magdalena dan para Maria lainnya. Pertanyaan keempat, bagaimana reaksi murid-murid Yesus ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit? Yang pertama, ada yang menanggapi Yesus dengan spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Nomor 2, ada juga murid-murid Yesus yang masih ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Pertanyaan kelima, apa makna dari kebangkitan Yesus bagi kehidupan sehari-hari orang Kristiani? Makna kebangkitan Yesus yaitu kebangkitan Yesus merupakan pemenuhan janji keselamatan dari Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Anak-anak Bapak, kita lihat apa bukti ya, bahwa Yesus itu telah bangkit. Ya, dapat kita melihat dari pernyataan-pernyataan yang sudah tertuang di dalam teks kitab suci tadi, yaitu teks Matius dan teks Yohanes. Nah, inilah dasar iman. Ya. Inilah dasar iman kita. Ya. Kebangkitan Yesus ini. Puncak dari iman kita adalah kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ya. Sia-sia iman kita. Tetapi dengan Yesus bangkit, maka iman kita ya akan semakin dikuatkan. Ya. Tidak ragu lagi kita, ya kan? Yang pertama, pernyataan yang pertama, batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Inilah bukti yang pertama. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Masih ada lagi. Yang kedua, pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Dan mendahului para murid ke Galilea. Inilah pernyataan yang kedua ini menguatkan kita, menguatkan imanmu. Ya. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit ya, dari antara orang mati. Apakah hanya sampai di situ? Tentu tidak. Ada lagi pernyataan yang ketiga, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan di Emmaus. Nah, anak-anak Bapak, ya, ini tidak hanya sampai di situ juga. Ya. Murid, ya, menampakkan, ya, Yesus menampakkan dirinya ya kepada murid-muridnya di jalan di Emmaus hari ini. Siapa? Saya Pak. Oh, si Pentas. Silakan Pentas.
Kegiatan yang saya sukai pada pembelajaran agama pada hari ini yaitu kegiatan diskusi dan juga presentasi. Karena dalam kegiatan ini adanya kerjasama, kekompakan, dan kami dapat memberikan pendapat satu sama lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat pentas. Oke, ada lagi yang bisa, yang mau bercerita tentang ini? Ya, silakan. Kita hendaknya mampu mewujudkan segala kebutuhan misalnya menjadi teman baik yang melawan kesalahan. Baik, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, terima kasih atas refleksi dan umpan balik dari anak-anak kami. Ya. Para murid dengan Yesus mampu ya mengingatkan kembali tentang apa saja yang pernah disabdakan Yesus tentang kewartaannya dan janji-janjinya ya kepada mereka. Kebangkitan Yesus memampukan para murid untuk sanggup meneruskan karya-karya keselamatan. Ya. Ada beberapa makna ya yang dapat dipetik dari kebangkitan Yesus ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Sebagai murid Yesus, hendaknya kita mampu untuk mewujudkan semangat kebangkitan dalam hidup sehari-hari. Menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar. Tidak. Tetapi dengan tingkah laku. Kesimpulan ya atau materi pada kegiatan kita hari ini. Oh bisa ya? Oke. Hendaknya kita mampu mewujudkan semangat kebangkitan Yesus yaitu menjadi teman bagi yang mengalami kesedihan dan masalah. Baik, tepuk tangan buat teman kita ini. Nah, kalau sudah jelas, sudah paham ya materi kita hari ini tentang kebangkitan Yesus, maka kita cukupkan dan sebelum kita menutup, kita buka tadi dengan doa pembukaan, maka sekarang kita tutup dengan nyanyi dan doa penutup. Dipersilakan. Iya. Mari kita bernyanyi Ku Menang. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus. Ku menang, ku menang, ku menang. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur karena kebangkitan Putramu, Engkau telah mengajarkan kami suatu semangat kebangkitan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami Bapa dalam menghadapi penderitaan dan kegagalan dalam hidup kami. Berikanlah kami berkat-Mu agar senantiasa memiliki semangat Kristus dan kebangkitan dalam hidup kami. Tuhan dan perantara kami. Amin.